Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang limit fungsi trigonometri. Ya, seperti sebelum-sebelumnya, materi mengenai limit untuk bentuk umumnya sama ya. Limit fx untuk x mendekati a sama dengan L. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Cuman untuk materi ini ditekankan bahwa fx-nya itu adalah fungsi trigonometri. Ya, jadi di sini kita lihat fx-nya adalah fungsi trigonometri. L-nya itu adalah nilai fx untuk x mendekati a. Ya, x mendekati a. Sementara A-nya itu adalah besar sudut karena kita materi kita tentang trigonometri berkaitan dengan sudut, makanya A di situ adalah besar sudutnya. Perlu diketahui dalam menghitung nilai limit diharuskan itu melakukan tes limit terlebih dahulu. Tes limit di sini maksudnya adalah mensubstitusi langsung nilai x-nya itu ke dalam fungsinya. Nah, jika ternyata hasilnya merupakan bentuk tak tentu, di antara bentuk-bentuk tak tentu ada 0 per 0, tak hingga per tak hingga tambah tak hingga kurang tak hingga, 0 pangkat 0, tak hingga pangkat tak hingga. Maka nilai tersebut bukanlah merupakan suatu nilai limit. Untuk limit fungsi trigonometri itu sendiri, ada beberapa rumus dasar yang perlu kalian ketahui. Nah, diantaranya di sini adalah limit sin AX per AX untuk X mendekati 0 itu sama dengan 1. Jadi sama ya, atas dan bawahnya AX dengan AX itu. Lihat tulisan yang warna orange, sama atas dan bawahnya. Kemudian ini berlaku juga untuk kebalikannya. Limit AX per sin AX untuk X mendekati 0 itu juga sama dengan 1. Begitu juga untuk yang tangan. Ya, limit tangen AX per AX, X mendekati 0 juga sama dengan 1. Berlaku juga untuk kebalikannya. Nah, ini apabila atas dan bawahnya itu sama AX per AX. Jadi meskipun nanti soalnya limit sin 5X per 5X, X mendekati 0 itu tetap hasilnya sama dengan 1. Selagi atas dan bawahnya sama. Nah, bagaimana jika atas dan bawahnya berbeda? Ini adalah penurunan dari rumus-rumus dasar ini, kita dapatkan seperti ini. Nah, yang di bawahnya, jika berbeda atas dan bawahnya, maka ya cukup ambil koefisien masing-masingnya saja. Misalkan limit sin mx per nx untuk x mendekati 0, ya atas dan bawahnya beda ya, 1m 1n. Jadi hasilnya nanti ya langsung saja m per n. Nah, berikutnya limit ax per tan bx untuk x mendekati 0, ya atas dan bawahnya berbeda, jadi langsung saja a per b. Sin mx per sin nx berarti m per n. Ya, untuk x mendekati 0, semuanya untuk x mendekati 0. Jadi kalau x-nya bukan mendekati 0, ya sifat-sifat ini tidak berlaku. Oke. Nah, jadi ini untuk yang di bawah ini. Jadi bukan cuma ada 4 ini ya, sebenarnya masih banyak sambungannya. Jadi kalian tinggal sesuaikan saja selama masih memuat sinus dan tangen. Ya, sinus dengan tangen. Jadi mau tangen per tangen, tangen per sinus, pokoknya seperti itu. Jadi langsung diambil saja untuk koefisien-koefisiennya. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Ya, di sini ada 3 contoh soal. Sebenarnya masih banyak lagi, nanti tinggal disesuaikan saja. Yang pertama, limit x mendekati 0, tangen 5x per 3x, ya, itu berapa hasilnya. Nah, ini saya menggunakan cara yang ada di yang ini, rumus dasarnya. Maksud dari rumus dasar atas dan bawahnya itu sama. Coba kita lihat
Nah, di sini kan berbeda 5x per 3x, 15, 3. Nah, supaya sama, maka tan 5x per 3x ini kita kali dengan 5x per 5x. Jadi pasangan tangan di situ adalah 5x, maka kita kalikan dengan 5x per 5x. Kenapa tidak kita kalikan dengan 3x per 3x? Nah, jadi untuk mengalikan dengan bilangan berapapun itu disesuaikan dengan pasangan yang ada di sinus atau tangannya. Nah, karena di sini tangannya ini adalah 5x, berarti kita kali dengan 5x per 5x. Kalau tangannya 3x, kita kali dengan 3x per 3x. Jadi setelah kita kalikan di sini, sehingga kita dapatkan nilai atas dan bawahnya sama. Tangan 5x dengan 5x yang di bawah itu, yang dilingkari warna kuning. Nah, jadi lanjutannya jadi seperti ini yang di bawah. Limit x mendekati 0, tangan 5x per 5x dikali limit 5x per 3x. Yang ini ya, yang tidak dilingkari itu. Jadi kita pecah. Sehingga kita dapatkan limit tan 5x per 5x atas dan bawahnya sama, berarti hasilnya adalah 1. Ini ya. Nah, sementara yang ini 5x per 3x itu bisa kita sederhanakan, x-nya dicoret saja, sehingga kita dapatkan 5 per 3. Sehingga hasilnya 1 dikali 5 per 3, jawabannya 5 per 3. Nah, kita juga bisa menggunakan rumus yang berbeda tadi, yang di bawah. Jadi ini bisa langsung kita kerjakan sebenarnya. Tan 5x per 3x ya. Jadi 5 dan 3-nya kita ambil saja. Berarti tinggal hasilnya 5 per 3. Yang di atas 5, yang di bawah 3. Berarti jawabannya 5 per 3. Gitu ya. Langsung saja, lebih cepat. Lebih cepat seperti itu ketimbang harus kita kembalikan ke rumus-rumus dasarnya tadi. Oke. Contoh yang berikut. Contoh kedua. Nah, di sini sudah mulai menerapkan bentuk perpangkatan. Limit x mendekati 0. Tangan pangkat 3. Tangan 5x berpangkat 3 dibagi dengan 10x berpangkat 2 sin 1/2 x. Nah, hasilnya seperti apa? Nah, untuk menentukan hasilnya, alangkah baiknya untuk mempermudah pemahaman kita, ini kita bisa kita bisa uraikan bentuk perpangkatannya. Tangan 5x berpangkat 3 itu kan sama saja dengan tangan 5x dikali tangan 5x dikali tangan 5x sebanyak 3 kali. Nah, ini ya. Tangan 5x dikali tangan 5x dikali tangan 5x. Jadi kita uraikan. Kemudian 10x berpangkat 2, karena yang berpangkat 2 di situ adalah 10x, maka 10x-nya juga kita uraikan. 10x dikali 10x. Kemudian dikali sin 1/2 x. Nah, jika sudah terpisah seperti ini, kita langsung saja gunakan sifat-sifat yang tadi. Nah, ini dulu. Tangan 5x per 10x. Ya. Karena berbeda, ambil saja yang di depannya ya. Berarti tinggal 5 per 10. Ini 5 per 10. Dikali, ini juga sama, 5x per 10x. Tangan 5x per 10x, 5 per 10. Ini. Kemudian yang di sini tangan 5x per sin 1/2x. Ya. Berarti tinggal jadi 5 per 1/2. Ini ya, 5 per 1/2. 5 per 10, 5 per 10 ini bisa disederhanakan jadinya 1/2. Ya. Sehingga kita dapatkan 1/2 kali 1/2 kali 10. 10 itu dari 5 dibagi 1/2. 5 bagi 1/2 hasilnya 10. Sehingga kita kalikan saja langsung. 10 dikali 1/2 itu kan hasilnya 5. Kemudian 5 dikali 1/2, 5 per 2. Jadi jawabannya adalah 5 per 2. Hasilnya akan mendekati 5 per 2. Nah, contoh yang berikutnya. Limit x mendekati 0, sin 4x tambah tan 3x kurang sin 5x per 2x. Ya, bentuk penjumlahan dan pengurangan pecahan. Ya, jadi ini sama juga yang di atas, kita uraikan sesuai dengan definisi dari penjumlahan dan pengurangan pecahan itu sendiri.
Nah, sehingga kita dapatkan setelah kita uraikan dapatnya seperti ini. Limit X mendekati 0 sin 4X per 2X tambah tan 3X per 2X kurang sin 5X per 2X. Ya. Nah, sin 4X per 2X ini hasilnya 4 per 2. Tan 3X per 2X 3 per 2 ini. Kemudian sin 5X per 2X berarti 5 per 2. Kemudian kita operasikan 4 per 2 tambah 3 per 2 kurang 5 per 2 hasilnya adalah 2 per 2 sama dengan 1. Berarti nilainya akan mendekati 1. Nah, itulah contoh dari limit fungsi trigonometri untuk sifat-sifat dasarnya dulu. Jadi di sini contoh-contoh ini kita belum ada memanipulasi bentuk dari trigonometrinya. Nanti yang berikutnya, pertemuan berikutnya kita akan coba untuk mengerjakan soal-soal yang lebih rumit dari ini. Ini hanya untuk memahamkan sifat-sifat dasar dari limit fungsi trigonometri itu sendiri. Baik, cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.